Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Adnan Wibisono yang akan mengajar materi teknik dasar otomotif di kelas 10 ya. Hari ini di teknik dasar otomotif kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelumnya kita akan belajar lambang K3 karena akan sering kalian temui di saat di lingkungan kerja maupun di sekolah SMK ya. Lambang K3 itu adalah palang hijau, backgroundnya warna putih, dan ada roda gigi yang jumlahnya 11 yang masing-masing mempunyai arti. Untuk tanda palangnya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti warna roda gigi itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Untuk warna putih artinya adalah bersih dan suci. Untuk warna hijau itu artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Untuk arti 11 roda gigi ini itu memakna 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, pengertian dari K3 itu sendiri adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan dari K3 itu adalah yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, berikut adalah insiden K3 yang sering terjadi di dunia kerja. Yang pertama ini adalah kecelakaan kerja, yaitu insiden yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan. Nah, yang kedua adalah near miss, hampir celaka, yaitu insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan ya. Jadi hampir, near miss, hampir celaka. Nah, berikut merupakan piramida kecelakaan kerja. Jadi di setiap terjadi satu kecelakaan fatal, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat 600 near miss, hampir celaka sebelumnya. Jadi dari satu sebelum terjadi kecelakaan fatal ini ya, sebelumnya terjadi juga kecelakaan, banyak terjadi kecelakaan 10 kali misalkan. Tapi tidak sampai menyebabkan kefatalan. Nah, dari kecelakaan itu bisa menyebabkan insiden lainnya, semisalkan unitnya rusak ataupun kondisi lingkungannya juga ikut rusak. Nah, di dalamnya ada kejadian yang hampir membuat celaka. Nah, berikut ini teori efek domino dari H.W. Hendricks ya, tentang penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar yang paling awal adalah pertamanya adalah kurangnya prosedur, aturan atau SOP. Yang dua, kurangnya sarana yang mendukung. Tiga, kurangnya kesadaran. Empat, kurangnya kepatuhan. Nah, penyebab tidak langsung adalah pertama adalah faktor kerjaan. Contohnya beban kerja yang berat. Atau faktor pribadi sekitar emosi sedang sedih atau galau, itu juga bisa. Nah, untuk penyebab langsungnya adalah tindakan tidak aman, unsafe action, atau kondisi tidak aman, unsafe condition ya. Nanti kita akan tugasnya di sini. Terus kecelakaan kerja itu pertama kontak dengan bahaya, bisa terjadi karena langsung ataupun kegagalan fungsi dari komponennya. Semisal kita di teknik bisnis dan motor itu menggunakan big lift. Nah, saat mengangkat tiba-tiba terjadi kebocoran di katupnya sehingga big liftnya posisinya tiba-tiba turun dan tiba-tiba mengenai kaki. Nah, itu salah kegagalan fungsi dari komponennya. Nah, kerugian dari K3 itu sendiri adalah yang pertama dari manusianya, terjadi cedera, keracunan, cacat, kematian atau PAK. Yang kedua, mesin atau alat terjadi kerusakan. Ketiga, material, bahan itu menjadi rusak atau tercemar. Yang keempat, lingkungannya. Nah, berikut ini adalah teori gunung es kecelakaan kerja. Jadi kok gunung es itu yang terlihat itu yang kecil, tapi sebetulnya di bawahnya itu sangat besar sekali ya. Contoh seperti ini, kecelakaan kerja itu misalkan biaya langsung yang terlihat di depan mata kita adalah 1 juta.
untuk biaya pengobatan atau perawatan ataupun biaya kompensasi untuk asuransi. Tetapi ada biaya tidak langsung yang sangat besar. Bisa bahkan lebih dari keterangan 5-50 juta. Yang pertama karena apa? Terjadi kerusakan bangunannya di lokasi, kerusakan alatnya, kerusakan produk atau bahan material, terjadinya gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana dana darurat, dan seterusnya. Nah, berikut upaya untuk mencegah terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama adalah pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan unsafe condition, ya. Yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman, unsafe action. Nah, terus yang lain adalah dilakukan pembinaan, ada pelatihan secara terus menerus, dan ada pengembangan sumber daya manusia, juga ada konseling, bimbingan. Untuk di manajemennya diantaranya adalah dibuatkan prosedur dan aturan yang terbaru, misalnya ada perubahan, SOP juga ikut berubah, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Ketiga, adanya reward and punishment, yaitu penghargaan dan sanksi. Nah, untuk tugas minggu ini yaitu adalah kita akan coba latihan prediksi bahaya. Jadi di sini ada sebuah gambar, ya. Misalkan ini kondisi bengkel otomotif, misalkan ya. Ini ada beberapa kegiatan yang tindakan yang tindakan berbahaya ataupun kondisi yang berbahaya. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya ya. Minimal 20 saja tugasnya. Saya beri contoh, misalkan yang pertama ini botol. Kondisi tidak aman adalah harus ditemukan di wadah karena ada pecahannya juga di sini. Ada pecahan botol kaca. Solusinya dibuatkan wadah. Misalkan seperti itu. Yang kedua, ini kondisi tidak aman. Kotak P3K digantungkan. Harusnya ditempel di dinding di tempat yang aman. Itu untuk kondisinya. Contoh untuk unsafe tindakan, ini ada seperti orang ini ada sedang mengangkat, ya, ergonominya, jadi dia kemungkinan akan terjadi cedera lutut. Nah, itu beberapa contoh dari latihan prediksi bahaya atau bahasa Jepangnya Kiken Yochi. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya ya, minimal 20 saja cukup. Itu mungkin untuk sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.